Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billahi ta'ala bismillah wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo dibaca bareng-bareng ayat 133 sama 134. 133 sama ya monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul Azim. Monggo siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum apatoh utawi sira kabeh syuhada Podo hadir kabeh. padha hadir kabeh idhadoro nalikane Nekani Yakub ing Nabi Yakub al-mautu apa mati apa ya? al-mautu mati idqala nalikane dawuh sapa Nabi Yakub dibanihi marang pira-pira Putra-putrane marang putra-putrane Nabi Yakub mata buduna utawi mau tawi apa to tak buduna iku padha nyembah. utawi apa to iku Tak buduna padha nyembah padha nyembah sira kabeh mimbadi saking sakwise ingsun ingsun kalu padha matur padha matur sapa bani nak butuh nyembah kawula ilahaka ing pangeran panjenengan wa ilaha lan pangeran pira-pira bapak bapak panjenengan abaika nah yaitu ilaha pangerane abaika pira-pira bapak panjenengan wa ilaha lan pangerane abaika pira-pira bapak pangeran panjenengan itu bapak panjenengan atau nenek moyang kayak gitu ya. Cuma di situ kan nggak ada gitu ya. Bapak panjenengan itu nanti bisa diartikan nenek moyang. Terus
Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ilaha wahidan rupane pangeran kang sakwiji ngijeni ilaha wahidan rupane pangeran kang sawiji ngijeni sakwiji ngijeni wa nahnu utawi ingsun kabeh lagu marang Allah muslimuna tunduk kabeh. satu lagi Engkau dari muka bangsa kang wis tinutur iku umatun qad khalat bangsa kang temen-temen wis lewat umat iku laha tetap kedua umat ma utawi barang kasabat kang lakoni ya umat imat walaupun lan iku tetap kedua sira kabeh ma utawi barang kasabatum kang lakoni sira kabeh ingat ora tasaluna lan ora den tekoni sira kabeh takoni yang didatangi terus alun ditakoni gitu ya. ora tasaluna lan ora ditakoni sira kabeh kang saking barang kanu kang ono yomat iku ya maluna padang lakoni ya umah ing wa Itu kadang ada tulisan hampir mirip ya, tekoni sama takoni itu ya. Tekoni itu kan didatangi, kalau tekoni ditanya. Nanti kalau di kitab ini tuh kadang ada apa itu? Kalau ada kayak huruf fa tapi titiknya 3 itu P itu ya, jadi P itu ya. Tapi kalau ada yang titik 3-nya itu enggak kelihatan titik 3 tapi kayak coretan. Itu tadi jadi nye itu ya, kayak nyembah itu kan. Tadi kan nggak pakai nun ya, tapi tak buduna itu kan kalau kamu lihat itu ya tulisannya ya, nyembah itu kan ya tapi kayak titik 3 tapi dijadiin satu itu ya. Ya enggak? Itu yang mata buduna, itu qalil lalibani hima tak buduna. Itu kan nyembah sira kabeh itu ya. Kelihatan nggak tulisannya? Itu kan kayak ya, tapi dia pakai titik yang sebenarnya itu titik 3 tapi titik 3-nya dicoret apa itu? Pakai coretan yang langsung nyambung semua itu ya. Kalau terpisah nanti jadi kayak P tadi ya. Yaitu apa harus niteni ya dititik. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain. Ini masih melanjutkan itu ya, masih melanjutkan apa kisah tentang sebenarnya ini sudah tidak kisah tentang Nabi Ibrahim ya, tapi ini kembali lagi ke masa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu berkali-kali ibaratnya ngajak wong Yahudi kon podo iman, tapi mereka kan menolak itu ya. Mereka menolak. Cuma di sini nanti kalau banyak ayat-ayat di surat Al-Baqarah itu nanti ayatnya itu ditujukan untuk apa? Kalau dalam perdebatan itu ya untuk mengkonter balik gitu ya, menjawab balik omongannya wong Yahudi. Jadi kalau diajak iman terus mereka nggak maunya itu kan alasannya banyak. Nah ini salah satu yang dijawab satu demi satu nanti dijawab oleh ayat-ayat diantaranya di surat Al-Baqarah. Nanti yang kebetulan ini kejadian itu kan ketika orang Yahudi diajak iman, mereka ngomongnya, aku nggak mau ikut Nabi Muhammad, ikut kamu saya nggak mau karena kita itu ada wasiat yang sudah turun-temurun dari Nabi Yakub, dari nenek moyang kita, kalau kita itu disuruh tetap kepada agama Yahudi. Gitu ya. Nah masalahnya mereka, apa namanya ya, kalau menurut versi Quran itu ya, ajaran mereka yang sekarang mereka imani itu ya, itu kan sudah melenceng. Ya, diantaranya yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu kan misalnya tentang neraka itu ya. Tentang neraka jadi mereka meyakini
nanti kita besok kalaupun di dunia itu hedon ya, di dunia itu banyak salah, itu santai aja karena besok di neraka kita itu paling ya mlebu mung sedina porong dino, paling suwe seminggu gitu ya. Itu pun nanti kalau kita di neraka itu ya enggak ora kena ngopo-ngopo itu ya. Jadi apa api neraka itu bagi kita kayak kamu itu sebelum ke selomot itu ya. Kamu kalau misalnya ngidupin korek api atau di kompor, tangan kamu lewatin secara cepat itu ya. Itu kan tanganmu kena api itu ya. Tapi panas enggak? Enggak kan? Kalau kamu lewatin cepat itu ya, atau kamu korek terus tanganmu kamu lewatin api kayak gini, itu kan kena tapi tidak tersakiti. Nah, itu mereka itu namanya apa? Maka di beberapa ayat sebelumnya kan ada tamas sananar itu ya. Mas sanar itu maksudnya kita pun kena api neraka, tapi api neraka itu tidak akan membakar kita. Ya paling kena, tapi kena yang tidak membakar. Akhirnya karena kepercayaan yang seperti itu, ya mereka kan mikirnya kita itu keturunan Nabi. Kita itu kalau diurut-urut itu nasabnya nasabnya Nabi. Jadi orang mungkin seelek apapun yang kita lakukan besok orang mungkin kita diobong nang neraka karena masih punya nasab dengan Nabi. Ya kalau ada sekarang orang yang berpikiran seperti itu ya podo karo wong Yahudi itu. Podo karo wong Yahudi zaman Nabi. Bahkan sekarang kalau kalian lihat berita-berita orang Israel itu ya yang sekarang melakukan genosida itu kan alasannya kita itu bangsa pilihan. Semua hukum itu tidak berlaku untuk kita. Kalau kita bunuh orang itu ya beda dengan kamu kalau bunuh orang gitu ya. Kalau kamu bunuh orang atau kamu nyerang saya, itu bisa saya balas berkali-kali. Tapi kalau saya bunuh kamu, itu nggak boleh dibalas sama sekali. Itu kan modelnya kayak gitu. Ibaratnya mereka itu merasa kebal hukum salah satunya karena jere bangsa pilihan Tuhan itu ya. Atau alasan lain itu ya jere keturunan Nabi. Nah, itu digunakan alasan seperti itu. Atau itu yang tentang neraka itu ya, atau tentang yang lain misalnya surga itu ya. Yang di ayat sebelumnya kan jere sing duwe surga ya mung wong Yahudi tok, sing liyane ora iso mlebu surga. Atau misalnya tentang tentang ada beberapa malaikat keyakinan terhadap malaikat itu ya. Itu menurut mereka itu adalah anak Tuhan ya. Yang disebut di surat Al-Baqarah itu kan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Tapi kan Quran itu berusaha untuk mengkoreksi satu demi satu. Ya di antaranya terkait wasiat tadi jere aku iki ora oleh metu saka Yahudi nggo mlebu Islam. Soalnya wis kadung mbah-mbahku ket Nabi Yakub itu wasiate kon aja ninggalke Yahudi. Masalahnya kan kalau dia merasa punya wasiat seperti itu, ya berarti kan mereka dimintai buktinya mana itu ya. Maka di sini pertanyaannya am kuntum syuhada gitu ya. Biyen syuhada itu kan nyekseni itu ya. Yang namanya saksi itu ya. Kalian kalau misalnya ada terjadi kecelakaan, terus kamu itu dilalah kebetulan itu nonton kecelakaan itu ya. Terus kecelakaan itu lagi diselidiki polisi. Itu kan orang yang menonton itu kan pasti ditanyai keterangan. Maka yang namanya syahid atau saksi itu kan berarti orang yang menonton secara langsung kejadian tersebut itu ya. Ya soalnya di kitab anggaplah sama-sama di Taurat, sama-sama Al-Quran, itu kalau dicari kalau dicari kesamaan, itu ya sama-sama nggak ada yang menyuruh untuk syirik gitu ya. Di Quran ya melarang syirik, di Taurat itu melarang syirik. Nah, persoalannya itu kalau mereka mengimani Taurat, harusnya kan mereka imannya itu iman hanya kepada Allah. Tapi kok ono sing liya misalnya terkait Uzair. Atau kudune nang nang Taurat itu kudune ada perintah iman kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata
nggak ada itu ya. Di Taurat ternyata nggak ada. Atau terkait wasiat ini di Taurat kok ora ono gitu ya. Berarti kan yang ditanyakan, kalau kamu tidak punya bukti tertulis, berarti kamu punya nggak bukti secara mata itu ya, secara penglihatan itu ya. Ibaratnya zaman sekarang itu kan mungkin sebelum ada itu ya, sebelum ada video itu ya, kita kan bisa zaman itu bukti yang bisa diperlihatkan itu hanya dua. Apakah kamu punya bukti tertulis atau kamu memang menyaksikan secara langsung. Mereka nggak punya bukti tertulis, wasiate kaya ngopo ya ora duwe gitu ya. Berarti kan pertanyaannya tinggal yang satu, apa kamu benar, kalau nggak punya bukti tertulis berarti apa kamu orang yang menyaksikan sendiri ketika dulu Nabi Yakub itu bikin wasiat. Ojo mung jere-jere tok itu ya. Ojo mung jere-jere tok. Maka di sini Quran ibaratnya Nabi Muhammad kan nggak tahu ya. Kalau mereka berargumen gini, aku wis oleh wasiat saka Nabi Yakub, kon ojo metu saka Yahudi. Itu kan hanya sekedar omongan tok. Mereka nggak punya bukti tertulis. Maka Quran itu langsung ngasih tahu lewat Nabi, sebenarnya mereka itu nggak punya bukti sama sekali. Karena mereka pun juga tidak datang ketika atau tidak hadir, tidak ikut ketika Nabi Yakub itu memberikan wasiat. Nah, ada riwayat lain itu ya menyebut kalau dulu kan Nabi Yakub sempat pindah itu ya, sempat migrasi, diajak Nabi Yusuf itu ya. Kan anaknya Nabi Yakub kan 12 gitu ya. Kalau dalam Quran nanti wal asbat, kalau disebut asbat itu berarti ya anaknya Nabi Yakub yang 12. Itu kan Palestina dulu pernah kekeringan gitu ya. Terus Nabi Yusuf itu kan ceritanya jadi jadi menteri atau apalah itu ya. Jadi menteri ekonomi lah di Mesir gitu ya. Nah, maka ketika terjadi kekeringan dan dilalah Nabi Yakub sudah dapat kabar kalau Nabi Yusuf ternyata selamat di Mesir, itu kan akhirnya sekeluarga diajak bermigrasi. Ketika mereka pindah ke Mesir, Nabi Yakub itu ngelihat kok wong-wong nang kene do nyembahe aneh-aneh itu ya. Maka di sini itu ma itu ya. Ma itu kan kalau kalian belajar bahasa Arab, ma itu kan untuk menunjuk sesuatu itu ya. Kalau man itu kan seseorang. Man itu hanya untuk yang berakal. Tapi kalau ma itu untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Lebih umum ya. Karena zaman dulu ketika Nabi Yakub masuk Mesir, itu planet-planet yang disembah, matahari, maka ada dewa matahari gitu ya. Kewan-kewan yo melu disembah. Ono kalau misalnya kamu nanti main ke Mesir ada kuil ya. Kuil khusus untuk nyembah boyo gitu ya. Buaya itu disembah itu ya. Nanti ada lagi kuil khusus nyembah hewan. Jadi hewan-hewan, kalau hewan buas itu karena membahayakan manusia, akhirnya sekalian wae disembah ben menungso selamat gitu ya. Disucikan itu ya, mungkin kayak gitu. Jadi mereka tidak hanya nyembah planet-planet, hewan-hewan tertentu pun dijadikan dewa atau Jadi meliputi baik yang berakal maupun yang tidak berakal, atau mungkin patung-patung gitu ya. Yang tidak berakal pun masuk. Maka di sini ketika Nabi Yakub melihat kok sing disembah orang mung Gusti Allah tok itu ya. Tapi macam-macam nang kene malah jadi sembahan. Maka di sini redaksinya mata budu namim ba'di. Nah, kalau dari beberapa riwayat kan ada yang mengatakan gini ya, kalau Nabi itu mau dicabut nyawanya itu kan beda sama orang biasa. Kalau kita itu kan nggak dikasih tahu ya, tiba-tiba langsung dicabut ya. Atau kita taunya itu mendadak, jadi kita nggak bisa ngasih kabar dulu sama keluarganya. Ya memang ada beberapa orang yang mungkin karena kesolehannya itu dia bisa ngerasain, oh bentar lagi mau mati, akhirnya wis toto-toto dhisik itu ya. Tapi kan umumnya wong itu ya mati ya ora persiapan, karena dia itu tidak tahu kapan dia mati. Ngerti-ngerti wis deleng malaikat itu ya. Makanya kalau kamu tanya aja orang-orang di IGD di ICU itu ya, mesti akeh cerita piye wong nek meh mati, ono sing jerit-jerit apa ono sing itu ya. Yang jelas tidak sempat ngumpulin keluarganya itu.
Tapi kalau para nabi itu memang diberi keistimewaan. Kalau mau nyawanya dicabut itu di notis dulu ibaratnya. Kasih notifikasi bahwa sekarang itu mau dicabut, masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu dulu gitu ya. Nah kebetulan Nabi Yakub ini ya ketika mau dicabut itu karena diberi kesempatan ya bilang sama malaikat, "Sik tak ngumpul ke anak-anakku dhisik." Gitu ya. Jadi anak-anaknya itu dikumpulkan dulu, terus kalau versi sini kan cuma ditanya itu ya, "Mata butuh nami ba'di." Tapi ini sebenarnya kalau kita ya kayak ujian itu ya. Diuji sebenarnya anakku ini tak tinggal bali, tak tinggal sedo iku wis dadi wong bener apa durung. Ya nyatanya Nabi Yakub itu kan dilarani karo anake ping pirang gitu ya. Nabi apa pas Nabi Yusuf itu dihilangkan itu ya. Itu kan Nabi Yakub sebenarnya udah tahu gelagatnya kalau anaknya itu dihilangkan. Tapi ya jenenge wong tua sabar apa ngadepi anak itu ya, meskipun dilomboni tapi ya esik sabar memilih bersikap sabar terhadap anak sampai nanti besok kan don jaluk ngapura dewe-dewe itu ya, sampai akhirnya anak-anaknya itu jadi baik kembali. Nah di sini Nabi Yakub itu menanyakan mata butuh nami mbati, nek aku wis sedo itu apa yang kalian sembah itu. Maka jawaban anaknya itu qalu nak butuh ilahaka ini. Di sini kan ilah disebut berkali-kali itu ya. Ya ini sebenarnya apa itu? Menunjukkan kalau jawaban anak-anaknya itu sudah sesuai dengan jawabannya Nabi Yakub. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Nah ini kalau dalam kalau ini dilihat dari kondisi saat Nabi Muhammad membacakan ayat ini, berarti kan menunjukkan kalau agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sudah sama dengan yang dibawa oleh Nabi Yakub, dengan yang dibawa Nabi Ibrahim, dan dibawa Nabi Ismail. Jadi menyatukan semuanya itu ya. Tapi kalau orang Yahudi kan sentimen terhadap Nabi Ismail, karena orang Yahudi menganggap Nabi Ismail lagi bukan nabi ya. Jadi yang diakui hanya dari sisi Nabi Yakub, Nabi Ishak, terus lanjut ke Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad ini terlihat agama yang dibawa Nabi Muhammad ini justru menyatukan gitu. Jadi tidak pilah pilih, yo kabeh nek wis dianggap nabi oleh Allah, sudah diangkat nabi oleh Allah, berarti semuanya harus diimani gitu ya. Nah, di sini disebut ilahaka itu berarti agamanya Nabi Yakub. Wa ilaha abaika itu kan disebut di sini tadi ya bapak-bapak itu ya. Tapi bapak-bapak itu maksudnya nenek moyang itu. Ibrahim wa Ismail. Malah wa Ishak ini ya. Ismail dan Ishak. Ilahan wahida. Nah, di sini karena di sini disebut ilah itu disebut dua kali itu ya. Bisa jadi itu menimbulkan kesan berarti Tuhan ono luwih saka siji itu ya. Ilaha ka itu ya. Terus ilaha abaika. Barangkali bisa jadi menimbulkan kesan wah berarti Tuhannya orang mung siji tok. Tapi di sini akhirnya dipertegas kembali ilahan wahida, ilah yang satu. Orang beda-beda, tapi meskipun beda generasi, bisa jadi itu generasi dulu kan umurnya dawa-dawa itu ya. Ini udah lewat ratusan tahun, tapi yang disembah itu masih sama ilahan wahida. Nah, bahwa Nabi Muhammad ini kan menunjukkan Nabi Muhammad ketika membacakan ayat ini, berarti yang dibawa Nabi Muhammad itu ya sebenarnya sama dengan yang dibawa Nabi Ibrahim, dengan yang dibawa Nabi Ishak, Yakub, dan Nabi Ismail. Di satu sisi mereka itu malah justru nggak punya bukti, karena mereka buktinya hanya bukti hanya bukti omong tok itu ya.
Makanya yang paling ditakuti orang Yahudi kalau diajak debat Nabi Muhammad itu pasti apa yang mereka utarakan, apapun argumen mereka itu akan cepat dibalas oleh Nabi Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad itu ora perlu moco itu ya. Langsung jawabannya diwehi sekang Gusti Allah. Sedangkan mereka mungkin mereka perlu membuat sesuatu itu ya. Jika itu tidak ada ya, di Taurat. Atau jika itu ada di Taurat mereka masih berusaha untuk menyembunyikan. Tapi kalau Nabi Muhammad orang butuh moco, wis langsung dinai bocoran itu ya. Maka di sini argumen mereka langsung dimentahkan itu ya. Wa nahnu lahu muslimun. Ya intinya mereka itu meskipun bilangnya saya diwasiati oleh nenek-nenek moyang agar tidak keluar dari Yahudi gitu ya dan menolak Islam. Malah jebul di sini lho sing dimaksud wasiat itu wasiat sing kaya ngopo? Jebul ya Nabi Yakub itu ora pernah wasiat kon terus nang agama Yahudi kan sing diwasiatke itu iman terhadap Tuhan yang esa, ilahan wahid. Lho aku yo ngejake imane kepada konsep Tuhan yang tunggal itu ya. Tuhan yang esa. Dan saya juga membawa apa yang dibawa oleh Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yakub sendiri. Nah, itu kalau dilihat dari sisi argumen itu ya, dari sisi perdebatan kan berarti Nabi Muhammad sudah menjawab apa yang menjadi alasan mereka enggan masuk Islam. Nah, cuma kalau sudah lewat perdebatan, itu kan bisa jadi satu pihak tetap kekeh nggak mau masuk Islam, satu pihak bisa jadi menyalahkan mereka karena mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya sengit-sengitan itu ya. Maka untuk untuk ngadem-ngadem benora terus-terusan berkonflik. Padahal mereka itu kan hidup di daerah yang sama. Ibaratnya tonggonan, wong Yahudi kan tonggonan karo wong Islam, hidupnya di Madinah. Maka Gusti Allah itu ngedem-ngedem. Senajan kono ora gelem Islam, dan senajan mereka itu alasannya ya digawe-gawe, pakai alasan yang dibuat-buat, tidak berdasarkan fakta. Tapi meskipun begitu, kalian semua atau orang-orang Islam tetap harus ibaratnya tidak perlu dendam, tidak perlu terpancing emosi, apalagi tidak perlu anarkis gitu ya. Mungkin menyerang mereka yang bohong itu ya. Ibaratnya kan lagi ngapusi wong Yahudi itu. Tapi tidak perlu permusuhan itu tidak perlu ada. Ya, maka di sini ayat berikutnya itu sudah ibaratnya ngajak untuk melepas perbedaan itu wis diserahkan ke Gusti Allah. Maka Gusti Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat. Ya bahwasanya orang Yahudi yang sekarang itu meskipun mereka mengatakan masih keturunan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, mereka bilang kita itu keturunan mereka itu ya. Tapi mau bagaimanapun mereka itu beda sama yang dulu. Jadi kalau ada kata umat itu kan umat itu sebenarnya sebutan untuk sekelompok orang yang punya satu kesamaan itu ya. Bisa jadi kesamaannya itu karena iman kepada Allah. Kayak kita umat Islam itu kan podo-podo nyembah Gusti Allah, engko ono salat, ngimani rukun iman itu ya, ono rukun iman, ono rukun Islam. Itu kan yang paling pokok. Berarti selama rukun Islam sama rukun imannya podo itu disebut umat Islam. Itu kan asal sekelompok ini punya satu persamaan itu sudah bisa dikatakan umat. Nah, masalahnya itu kan orang Yahudi zaman itu kan imane wis beda karo umat sing biyen itu ya. Karo wong Yahudi mungkin bukan Yahudi ibaratnya. Kalau orang-orang Yahudi zaman dulu yang menurut anggapan mereka itu Yahudi, sebenarnya mereka bukan Yahudi, tapi mereka orang yang beriman kepada nabi-nabi mereka itu ya. Nah, lebih tepat dikatakan Bani Israel itu ya. Kalau Yahudi itu kan sudah kata yang negatif gitu ya. Kata yang mempunyai arti negatif, yaitu orang-orang yang menolak
iman kepada Allah atau orang yang imannya itu sudah melenceng. Tapi kalau Bani Israel ketika disebut di Al-Quran itu kesannya positif karena mereka itu orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi mereka. Ya, maka kalau Quran menyebut Bani Israel itu dalam artian yang positif, kalau menyebut Yahudi itu berarti lagi menyebut dalam arti yang negatif. Ya meskipun orang Yahudi saat itu yang sekarang yang lagi debat sama Nabi itu mereka ngaku mereka itu sama dengan Nabi Ibrahim, dengan umatnya Nabi Ibrahim atau sama dengan Nabi Yakub, ajarannya sama dengan Nabi Yakub, gitu ya. Tapi sebenarnya mereka beda. Maka di sini disebut laha makasabat. Laha makan dua kali ya, laha sama lakum itu ya. Bunyi ya. Ya, padahal notifnya udah saya hilangin semua di backgroundnya itu jangan sampai bunyi, malah masih bunyi aja. Laha makasabat walakum makasabtum. Ini untuk membedakan ya, lakum itu untuk yang kamu yang saat ini menolak iman. Kalau laha itu untuk umat-umat terdahulu yang dulu pernah iman bareng sama nabi-nabi mereka. Yang umatnya Nabi Ibrahim ya iman sama Nabi Ibrahim. Yang sama Nabi Yakub sama Nabi Yakub, Nabi Ishak ya sama Nabi Ishak. Di sini melihatkan dua perbedaan itu ya. Orang Yahudi sekarang nganggapnya mereka masih sama dengan dulu, padahal sebenarnya beda. Secara keimanan mereka itu beda. Mung siji sing podo itu ya. Siji sing podo mereka itu masih satu keturunan. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang namanya keimanan dan keturunan itu dua hal yang berbeda itu ya. Kita bisa jadi itu bukan keturunannya Nabi Muhammad yang irung WPS itu ya. Orang mungkin kita itu dari jalur darahnya Nabi Muhammad. Kalau kita jalur darahnya sama dengan Nabi Muhammad ya pasti kita irungnya macung-macung. Tapi asal kita itu iman kepada Nabi Muhammad, maka kita tergolong besok akan kumpul bareng Nabi Muhammad. Maka ada istilahnya nasabnya Nabi Muhammad itu ada dua itu ya. Ada yang nasab, ada yang sabab itu ya. Kalau kita kan sabab itu ya. Kita bisa kumpul di akhirat dengan Nabi Muhammad karena sababun, karena sebab agama itu ya. Tapi kalau orang meskipun nasabnya Nabi itu ya, kayak orang Yahudi saat itu kan mereka keturunan Nabi, masih darah Nabi lah ibaratnya. Tapi kalau nggak mau iman ya besok neng akhirat orang kanggo itu ya. Sama kayak sekarang orang-orang di negara Israel ngaku nih kita itu orang pilihan karena keturunan para nabi. Ya jebul kelakuannya kayak ngono itu ya. Ya itu nggak jamin mereka nanti selamat di akhirat. Maka di sini dibedakan itu ya. Kalau orang-orang terdahulu itu diikat oleh keimanan itu ya. Karena tadi umat tadi ya. Orang, sekelompok orang yang diikat oleh satu persamaan itu ya. Dulu yang menyatukan mereka adalah keimanan. Tapi kamu sekarang keimananmu wis beda. Sing iso mbok aku cuma keturunane tok itu ya. Maka itu dua hal yang berbeda. Yang satu bisa selamat ngasih akhirat, yang satu tidak bisa. Nah, kalau arti kasaba itu ada penjelasan yang bagus itu ya. Jadi kasab itu sebenarnya arti yang positif terkait perolehan. Jadi kamu kalau mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu menguntungkan diri kamu, itu namanya dalam bahasa Arab itu kasab. Maka kalau wong Jawa itu ya kan kalau ngarani kerjaanmu apa itu kasabmu apa itu ya. Itu sebenarnya ada mirip-miripnya sama Quran. Jadi kalau apa yang kamu peroleh dalam arti positif itu namanya kasab. Atau apa yang kamu peroleh dan menurut kamu itu positif itu namanya kasab itu ya. Yang menguntungkan kamu. Nah cuma gini, orang ini kan sama-sama kasab itu ya. Kalau orang dulu laha makasabat itu kan wajar karena orang-orang terdahulu, orang-orang yang Bani Israel dulu itu kan mereka sudah iman. Maka wajar ketika mereka masuk sudah mati, itu mereka mendapatkan tempat kembali yang baik.
berupa surga. Uripe wis kepenak nang surga. Ya karena mereka mati nggawa iman itu ya. Masalahnya saat itu orang Yahudi yang ketemu Nabi itu kan mereka menganggap ini saya imannya wis bener. Saya menolak iman kepada Nabi itu justru karena kita benar. Jadi kita menolak Nabi Muhammad. Itu kan menurut mereka itu hal yang benar itu ya. Dan mereka juga nganggap besok dengan menolak iman kepada Nabi nang akhirat yo selamat. Ora bakal mlebu neraka, mlebune nang surga. Itu maka digambarkan di sini kasab, seakan-akan mereka itu beruntung, seakan-akan mereka itu selamat. Tapi padahal enggak itu ya. Padahal yang akan mereka peroleh itu justru malah neraka. Gitu ya. Ibaratnya kalau kamu dimarahin sama bapak kamu itu ya, mungkin kamu habis melakukan kesalahan fatal, terus bapakmu ngundang, nelpon, kene bali yo tak kei hadiah itu ya. Pas tekan rumah jebul digebuki gitu ya. Jadi pikiran kamu itu kamu pulang akan dapat hadiah, akhirnya pulang dengan cepat-cepat sampai rumah jebul digebuki karena habis mungkin duit 10 juta nggo judi online gitu ya. Atau kamu ternyata ditagih apa itu? Ditagih rentenir gitu ya, atau apa biasanya yang nagihin utang online itu namanya apa? Preman apa? Preman-preman yang nagih utang online itu loh. DC itu ya, debt collector itu ya, debt collector ya. Ternyata di rumahmu itu sudah ditunggu debt kolektor. Akhirnya kamu biar kamu cepet-cepet pulang itu bapakmu bilang kene bali engko tak nei hadiah. Wis tak tukoke mobil itu ya. Jebul tekan rumah malah digebuki gitu ya. Soalnya omahe bar ditekani debt kolektor. Nah, itu mereka itu kayak gitu. Mereka yang sekarang salah itu ya. Yang orang Yahudi yang ketemu Nabi yang itu mereka nggak mau iman. Itu sama Quran ya dilulu ibaratnya. Yus awakmu nek ora gelem iman, ya besok kamu ya selamat itu ya. Kalau masih menganggap kamu tidak kalau kamu masih menganggap agamamu benar, besok ya kamu akan mendapatkan ganti yang menurut kamu menguntungkan, tapi malah justru pada dasarnya itu merugikan. Nah, itu dalam pikiran mereka itu ya. Tapi kalau dalam menurut Al-Quran itu ya mereka akan masuk neraka. Maka di sini ayat ini sebenarnya untuk ibaratnya pencair suasana itu ya. Ya meskipun mereka tetap nggak mau iman, tapi udahlah serahkan urusannya sama Allah. Karena Nabi itu kewajibannya hanya menyampaikan itu ya. Kewajibannya hanya dakwah, menyampaikan, mengkoreksi yang salah dan menyampaikan yang benar. Entah urusan mereka mau iman atau enggak itu urusan mereka. Nah, cuma nantinya itu ya, nantinya kenapa mereka diperangi oleh Nabi itu kan karena mereka melanggar perjanjian. Jadi sebab orang Yahudi nanti terusir dari Madinah itu bukan karena mereka nggak mau iman. Nah, kalau nggak mau iman itu memang udah dibiarkan itu ya, karena sudah ada ayat-ayat yang seperti ini. Laha makasabat walakum makasabtum. Yo wis nek ora gelem iman yo resiko tanggung sendiri. Tapi nanti kenapa kok diperangi dan akhirnya terusir dari Madinah itu karena melanggar perjanjian yang dulu sudah diteken itu ya, untuk selalu saling menjaga, jangan sampai saling menyerang atau merugikan. Kalau menyerang merugikan berarti terima konsekuensi, nanti diusir dari Madinah. Nah, ini terakhir walatus aluna amma kanu ya'malun. Ya tentu tadi ya masing-masing itu kan akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Yang dulu sudah iman, mbah-mbahmu ya ora bakal menanggung kesalahan orang lain itu ya. Ibaratnya masing-masing mempertanggungjawabkan amal sendiri. Ya karena mereka beda iman itu ya. Beda kalau masih sama satu iman. Kalau masih sama-sama satu iman itu kan bisa jadi kalian yang imannya amalnya lebih banyak, maka ada istilah kalau orang katanya hafal Quran atau hafalan Qurannya banyak, itu kan bisa nyafaati sing liyane itu ya. Itu kalau masih satu iman itu. Kalau masih satu agama itu bisa jadi kita itu ketulung sedulur sing amale luwih akeh, atau kita bisa jadi nulung sedulur sing amale isih kurang. Tapi kalau imannya wis beda ya wis ora iso tulungan. Nah, hadza wallahu a'lam.
Semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.